PDT.P garis miring 2021 garis miring PA Sanggau akan segera dimulai. Ruang persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Sanggau yang menetapkan sidang isbat nikah perkara nomor 125 garis miring PDT.P garis miring 2021 garis miring PA Sanggau pada hari ini Kamis tanggal 25 November 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitia dipersilakan memanggil para pihak. Satu atas nama Reza Pratama bin Gamalidham dan pemohon dua atas nama Nur Halimah Putri binti Muhammad Rizaldi dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat pagi, saudara pemohon satu. Selamat pagi, Pak. Saya akan mengecek identitas saudara. Bisa saudara perlihatkan kepada saya? Silakan maju ke depan. Apakah benar nama saudara Reza Pratama? Benar, Wajib. Berapa umur saudara? 25 tahun. Di mana sekarang saudara bertempat tinggal? Di Jalan Karang Laut nomor 56. Oke. Silakan duduk ke tempatnya. Selamat pagi, saudari pemohon dua. Selamat pagi, Pak. Apakah Anda dalam keadaan sehat pada pagi hari ini? Sehat, Pak. Saya akan mengecek identitas saudari. Silakan bawa ke depan. Apakah benar nama saudara Nur Halimah Putri binti Muhammad Rizaldi? Benar, Pak. Berapa umur saudari? 23 tahun, Pak. Sekarang beralamat tinggal di mana? Di Jalan Karang Laut nomor 56, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Silakan duduk ke tempatnya. Baik, pemohon satu dan pemohon dua. Apakah kalian mempunyai surat permohonan yang kemarin dibuat di pos bakum? Ada yang mulia. Baiklah, hakim anggota satu akan membacakan surat permohonan. Baik, pemohon satu dan pemohon dua silakan dibuka buku surat permohonannya. Adapun alasan atau dalil-dalil permohonan isbat nikah para pemohon satu dan pemohon dua sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pemohon satu dan pemohon dua telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal 11 April 2021 di rumah kediaman pemohon satu di Jalan Karang Laut nomor 65 RT 5 RW 3 di kediaman rumah orang tua pemohon dua dengan ijab diucapkan oleh bapak kandungnya bernama Muhammad Rizaldi dan kobul diucapkan pemohon satu sendiri. Adapun yang menjadi saksi yaitu Gaman Idan dan Erwin, mas kawin berupa uang tunai sebesar 500.000. Yang kedua, bahwa pada saat menikah pemohon satu berstatus jejaka dan pemohon dua berstatus gadis. Pemohon satu dan pemohon dua juga tidak mempunyai hubungan nasab dan atau hubungan perkawinan atau hubungan persusuan atau rodah, serta tidak ada halangan untuk larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, bahwa setelah menikah pemohon satu dan pemohon dua tinggal di rumah kediaman orang tua pemohon satu di Jalan Karang Laut nomor 65. Yang keempat, bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon satu dan pemohon dua hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai. Yang kelima, bahwa setelah menikah pemohon satu dan pemohon dua telah bergaul dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini sudah memiliki
Yang keenam, bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan pemohon 1 dan pemohon 2. Yang ketujuh, bahwa saat menikah pada tanggal 11 April 2021, pemohon 1 dan pemohon 2 tetap melakukan pernikahan siri. Yang kedelapan, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021, pemohon 1 dan pemohon 2 datang ke kantor urusan agama Kecamatan Kapuas untuk mengurus administrasi kelengkapan berkas, namun dinyatakan tidak terdaftar sesuai dengan surat pemberitahuan adanya kekurangan berkas nomor D/267-1-PW.01-08/2021 tertanggal 12 Agustus 2021 dan surat penolakan pernikahan nomor B/9-KUA-PW.01-07-2021 tertanggal 12 Agustus 2021 sehingga pemohon 1 dan pemohon 2 diarahkan untuk mengurus isbat nikah di Pengadilan Agama Sanggau. Yang kesembilan, bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 sanggup membayar seluruh biaya timbul akibat perkara ini. Nah, berdasarkan dalil-dalil dan atau alasan-alasan di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut. Yang pertama, menggabungkan permohonan pemohon 1 dan pemohon 2, menetapkan sah perkawinan antara pemohon 1 dan pemohon 2, memerintahkan pemohon 1 dan pemohon 2 untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatatan nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Kapuas. Keempat, membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Ya. Baiklah, apakah kalian para pemohon 1 dan pemohon 2 telah benar-benar melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 14 Agustus 2019 di Jalan Karang Laut nomor 65 RT 05 RW 03 di kediaman pemohon 2? Benar yang mulia. Apakah pemohon 1 dan pemohon 2 sudah membawa saksi? Ada yang mulia. Baiklah, saudara-saudari panitia, panggilkan saksi-saksi dari pemohon 1 dan pemohon 2. Jangan. Baiklah, saksi atas nama Gamal Idham bin Muhammad dipersilahkan memasuki ruang sidang. Baik, saudara saksi, apa dalam keadaan sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu hakim akan melihat identitas saudara saksi. Apakah saudara saksi membawa kartu identitas? Bawa yang mulia. Silakan bawa ke depan. Apakah benar nama saudara Idham? Ya, benar yang mulia. Agama Islam, Ya, pekerjaan pengusaha, iya, bertempat tinggal di Pontianak. iya. Baiklah, silakan duduk. Menurut peraturan perundang-undangan, sebelum memberikan keterangan di persidangan, saudara saksi harus disumpah menurut kepercayaan yang saudara anut. Apakah saksi bersedia disumpah? Bersedia yang mulia. Kepada rohaniawan mengambil tempat. Saudara saksi, silakan berdiri. Baik yang mulia. Silakan ikuti apa yang saya katakan. Wallahi, saya bersumpah Wallahi saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan apa yang saya ketahui apa yang saya ketahui dan menerangkan dan menerangkan sebenar-benarnya. sebenar-benarnya. Silakan. Saudara saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaan yang saudara anut. Maka majelis hakim berharap saudara saksi dapat memberikan
keterangan yang benar. Apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu saudara saksi, dapat diancam dengan penjara paling lama 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Oke, saudara saksi, jawab pertanyaan saya sesuai apa yang Anda alami dan apa yang Anda ketahui, bukan dari pendapat Anda atau dari mulut orang lain. Apakah saudara saksi mengenal pemohon 1 dan pemohon 2? Saya mengenal pemohon 1 dan pemohon 2 yang mulia. Apa hubungan pemohon 1 dan pemohon 2? Pemohon 1 dan pemohon 2 adalah suami istri yang mulia. Kapan mereka menikah dan siapa yang menjadi saksi dan menjadi wali? Mereka menikah di tahun 2019, adapun saksinya saya sendiri dan saudara yang ini. Apa mas kawinnya? Mas kawinnya uang sebesar 500.000 rupiah yang mulia. Siapa yang menikahkannya? Itu bapak dari pemohon 2, Pak Anjali. Apa saudara saksi tahu sebelum menikah pemohon 1 dan pemohon 2 ini berstatus apa? Tahu yang mulia. Apa? Status dari pemohon 1 adalah jenaka, adapun pemohon 2 adalah perawan yang mulia. Oke, mengapa mereka tidak mencatatkan pernikahan mereka di KUA setempat? Karena susahnya asimilasi yang di sana yang mulia. Oke, apakah selama mereka menikah ada telah terjadi perceraian? Tidak ada yang mulia. Apakah ada yang mengganggu pernikahan mereka? Tidak ada yang mulia. Apa saudara saksi tahu pemohon 1 dan pemohon 2 ini melakukan isbat nikah untuk apa? Tahu yang mulia. Untuk apa? Adapun mereka menunjukkan sebagai nikah ini untuk akad kelahiran dan juga administrasi nikah-nikah yang mulia. Oke. Baik, terima kasih kepada saksi 1 atas keterangannya. Silakan meninggalkan ruangan sidang. Baik yang mulia. Saudari Panetra, silakan hadirkan saksi 2 dari pemohon 1 dan pemohon 2 ke ruangan sidang. Saksi atas nama Putri Oktaviani binti Ali dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat yang mulia dan saya siap untuk persidangan pada hari ini. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu majelis hakim memeriksa identitas saudari saksi 2. Apakah saudari saksi membawa akun identitas? Silakan bawa ke depan. Saudari saksi, apakah benar nama Anda Putri Oktaviani? Iya benar, ya. Agama Islam? Iya, Pekerjaan ibu rumah tangga? benar. Bertempat tinggal di Sanggau? Iya. Baik, terima kasih. Silakan duduk ke tempatnya. Baiklah, menurut peraturan perundang-undangan, sebelum memberikan keterangan di persidangan, saudara saksi 2 harus disumpah menurut kepercayaan yang saudara anut. Apakah saudari saksi bersedia untuk disumpah? Saya bersedia untuk disumpah yang mulia. Kepada rohaniawan untuk memasuki ruangan persidangan. Silakan berdiri, saksi. Saudari saksi, ikuti ucapan saya. Wallahi, saya bersumpah Wallahi saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Duduk kembali. Saudari saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari. Maka majelis hakim berharap saudara saksi dapat memberikan keterangan yang benar. Apabila saudari terbukti memberikan keterangan yang palsu, saudari saksi dapat diancam dengan hukuman paling lama 7 tahun sesuai dengan
pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Dari saksi, apa hubungan pemohon 1 dan pemohon 2? Pemohon 1 dan pemohon 2 adalah suami istri dan saya hanya pada pernikahan mereka yang mulia. Kapan pernikahan para pemohon 1 dan pemohon 2 dan siapa yang menjadi walinya? Pernikahan pemohon 1 dan pemohon 2 pada tahun 2019 dan yang menjadi wali nikah ada di rumah kediaman orang tua pemohon 2, yaitu ayah kandung yang bernama Rizaldi. Siapa yang menjadi saksi dan apa maharnya? Yang menjadi saksi adalah Gamal Idham dan Erwin dan mas kawin berupa uang sebesar 500.000 rupiah. Apa status pemohon 1 dan pemohon 2 dan apakah pemohon 2 dalam pinangan orang lain? Status pemohon 1 yaitu jejaka dan pemohon 2 berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain. Apakah pemohon 1 memiliki hubungan nasab, semeda atau sesusuan dengan pemohon 2? Tidak yang mulia. Apakah dalam pernikahan para pemohon ada yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para pemohon? Tidak ada yang mulia. Apakah saudara saksi tahu mengapa pernikahan para pemohon tidak dicatatkan di kantor urusan agama? Para pemohon tidak tercatat di kantor urusan agama karena para pemohon kesulitan untuk mengurus administrasi di kantor urusan agama yang mulia. Apakah saudari tahu apa tujuan para pemohon melangsungkan permohonan isbat nikah ini? Permohonan isbat ini diajukan agar mendapatkan akte kutipan hukum nikah serta untuk mengurus syarat akte kelahiran serta untuk yang lain-lain yang bersangkutan dengan akte nikah yang mulia. Baik, terima kasih. Terima kasih pada saksi 2 atas keterangan yang diberikan. Silakan meninggalkan ruangan sidang. Baik yang mulia. Apakah saudara pemohon 1 dan pemohon 2 akan mengajukan bukti lain? Tidak ada yang mulia. Apakah saudara sudah siap untuk mengajukan kesimpulan? Sudah yang mulia. Baiklah, kepada pemohon 1 dan pemohon 2, silakan menyampaikan kesimpulannya. Saya tetap pada dalil-dalil dan kami ingin tetap mengesahkan pernikahan kami. Apakah benar yang dikatakan oleh pemohon 1? Pemohon 2? Benar yang mulia. Baiklah, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang berikutnya musyawarah majelis hakim. Majelis meminta waktu seminggu untuk melakukan musyawarah. Sidang ditunda sampai minggu depan. Saudari Panitra, minggu depan tanggal berapa? Minggu depan tanggal 5 Desember 2021 yang mulia. Baiklah, sidang ditunda sampai minggu depan tanggal 5 Desember 2021 pukul 9. Kepada pemohon 1 dan pemohon 2 diberitahukan untuk hadir ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan tanpa dipanggil. Sidang perkara perdata nomor register 125-PDT.P-2021-PA Sanggau ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 5 Desember 2021, sidang perkara perdata nomor 125/2021
2001-PDTP.P/PA Sanggau akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan isbat nikah perkara nomor 125-PDT.P/2021 PA antara Reza Pratama bin Gamal Idham sebagai pemohon 1 dan Nur Halimah Putri binti Muhammad Rizaldi sebagai pemohon 2 pada hari ini tanggal 5 Desember 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai agenda pada pagi hari ini adalah mendengarkan penetapan hasil musyawarah majelis hakim. Saudara panitera, apakah pemohon dan pemohon 1 dan pemohon 2 dapat dihadirkan di persidangan hari ini? Ya, pemohon 1 dan pemohon 2 dapat hadir di persidangan pada hari ini. Silakan hadirkan pemohon 1 dan pemohon 2 ke ruangan sidang. 1 atas nama Reza Pratama bin Gamal Idham dan pemohon 2 atas nama Nur Halimah Putri binti Muhammad Rizaldi dipersilahkan memasuki ruang sidang. Saudara pemohon 1, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini yang mulia. Bagaimana dengan pemohon 2? Apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada pagi hari ini? Saya sehat dan sudah siap yang mulia. Baiklah, majelis hakim akan membacakan penetapan nomor 125-PDT.P/2021 PA Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Agama Sanggau yang memeriksa perkara permohonan pengesahan isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh Reza Pratama bin Gamal Idham, lahir 27 Juli 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Jalan Karanganyar nomor 12 sebagai pemohon 1. Nur Halimah Putri binti Muhammad Rizaldi, lahir 14 Agustus 1999, agama Islam, Jalan Karanglaut nomor 65, RT 05, RW 03, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Karanglaut nomor 65 sebagai pemohon 2 atau secara bersama-sama disebut para pemohon. Menetapkan mengabulkan permohonan pemohon 1 dan pemohon 2. Membebankan biaya perkara ini kepada para pemohon sejumlah Rp520.000. Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sanggau pada hari Senin tanggal 20 Safar 1943 Hijriah oleh kami Haji Selamat Effendi Yusuf LC MA sebagai ketua majelis, Walanda Umi Fitri Ananda SH dan Aziz Sastika SH masing-masing sebagai hakim anggota, menetapkan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu Uswatun Hasanah SH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon. Saudara pemohon 1 dan pemohon 2, apakah saudara menerima penetapan tersebut? Ya, kami menerima yang mulia. Baiklah, sidang penetapan isbat nikah nomor register 125-PDT.P/2021
PA Sanggau pada hari ini tanggal 5 Desember 2021 dinyatakan ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang.